Saudara Mutua, Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang penuh dengan pergolakan sampai puluhan tahun. Ada perlawanan DII, TII yang dipimpin oleh Tunku Muhammad Daud Burih terhadap Jakarta, dan yang terakhir adalah Gerakan Aceh Merdeka GAM yang dipimpin oleh Dr. Andes Hasan Muhammad Ditiro. Kedua perlawanan tersebut dilakukan karena kecewa dengan Jakarta yang dianggap ingkar janji dan memperlakukan Aceh dengan tidak semestinya. Akibat perlawanan GAM dan simpatisannya yang terus-menerus, maka kemudian Jakarta melakukan daerah darurat militer di Aceh. Sahabat Berbagi Info, sebelum kita mengupasnya panjang lebar, alangkah baiknya jika sobat Berbagi Info mensubscribe, yang belum mensubscribe, like dan share video ini agar sobat mendapatkan notifikasi video terbaru nantinya dari kami dengan gratis. Saudara Mutua, Aceh adalah salah satu provinsi Indonesia yang penuh dengan pergolakan sampai puluhan tahun. Ada perlawanan DII, TII yang dipimpin oleh Tunku Muhammad Daud Burih terhadap Jakarta, dan yang terakhir adalah Gerakan Aceh Merdeka atau lebih dikenal dengan GAM yang dipimpin oleh Dr. Andes Hasan Muhammad Ditiro. Kedua perlawanan tersebut dilakukan karena kecewa dengan Jakarta yang dianggap ingkar janji dan memperlakukan Aceh dengan tidak semestinya. Akibat perlawanan GAM dan simpatisannya yang terus-menerus, maka kemudian Jakarta memperlakukan daerah darurat militer yaitu DM untuk Aceh mulai 18 Mei 2003 pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Selama status DM ditetapkan, berbagai kisah pilu terjadi, baik yang muncul ke permukaan maupun yang tersimpan rapat di memori para korban. Kisah pilu tersebut tidak mereka ceritakan kepada siapapun karena trauma yang sangat mendalam, takut atau mungkin juga malu karena dapat dianggap aib. Korbannya dapat berasal dari TNI, Polri, PNS, GAM, dan yang paling banyak adalah masyarakat sipil yang tidak berdosa. Mereka terjepit di tengah pertarungan antara TNI, Polri, dan GAM. Kisah pilu ini menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan seumur hidup bagi yang mengalaminya. Saudara Mutua, di antara sekian banyak kisah, salah satu yang ingin saya angkat dalam konten ini adalah tentang kartu tanda penduduk yaitu KTP yang kemudian dikenal dengan KTP merah putih. Disebut KTP merah putih karena berwarna merah putih seperti bendera Indonesia dan membuat Pancasila. KTP ini ditandatangani oleh 3 orang pejabat sekaligus yaitu Camat, Komandan Komando Resort Militer Tentara Nasional Indonesia yaitu TNI, dan Kepala Kepolisian Sektor atau Polri. Sedangkan KTP biasa hanya ditandatangani oleh Bupati, Camat, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil saja. Saudara Mutua, proses pembuatan KTP merah putih ini juga memakan waktu yang panjang dan berliku karena setiap permohon akan dilakukan peneliti khusus Litsus, diinterogasi apakah terlibat atau tidak dalam GAM. Mereka yang terlibat pasti tidak akan berani mendatangi kantor camat, koramil, dan polsek setempat karena resikonya sangat besar, yaitu ditangkap. Saudara Mutua, ada semacam kepercayaan saat itu bahwa KTP identik dengan nyawa. Mereka yang tidak dapat menunjukkan KTP saat dilakukan razia, maka kemungkinan besar akan ditangkap karena dicurigai sebagai anggota atau simpatisan GAM, sehingga sulit untuk pergi kemana-mana. Razia kendaraan dilakukan sangat ketat 24 jam sehari hampir di seluruh Aceh. Lebih-lebih pada daerah perbatasan Aceh Sumatera Utara, semua orang dan barang bawaan akan diperiksa dan digeledah tanpa terkecuali. Saudara Mutua, KTP merah putih itu merupakan tembok pemisah antara masyarakat sipil dengan anggota GAM. Namun KTP merah putih juga merupakan tembok pemisah yang sangat menakutkan antara masyarakat Aceh dan luar Aceh di Indonesia. KTP ini menimbulkan stigma negatif, terutama jika digunakan di luar Aceh karena dicap sebagai kaum pemberontak. Berbagai kisah sedih dan miris dialami oleh masyarakat Aceh
ketika berpergian ke provinsi lain dengan menggunakan KTP merah putih. Misalnya sulit diterima, dicurigai, dan dikriminalisasi. Bahkan kami sulit mencari rumah kos pekerjaan, kami juga sulit mengurus surat-surat, dan bahkan kami juga sulit membuka rekening bank. Pihak bank tidak mau menerima KTP merah putih yang kami berikan. Mereka meminta KTP biasa yang kami tidak punya. Saudara Mutuah, ini adalah sekelumit kisah tentang DM di Aceh atau darurat militer di Aceh dan KTP merah putih serta konsekuensinya. Mempunyai KTP merah putih saat itu adalah memudahkan dalam melakukan aktivitas di Aceh, tetapi akan menimbulkan tekanan psikologis yang sangat kuat jika digunakan di luar Aceh, karena kami sering mendapatkan pandangan sinis dan penuh curiga dari masyarakat luar Aceh. Saudara Mutuah, semoga Aceh ke depan akan lebih baik dan tidak pernah lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua belah pihak, Jakarta dan Aceh, harus sama-sama komitmen dan memegang teguh terhadap MOU Helsinki, kesepakatan damai yang telah ditandatangani di Helsinki, Finlandia, tanggal 15 Agustus 2005.